Shalom. Shalom. Sudah sukacita saudara. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bahwa hati kita lagi-lagi terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu yang luar biasa. Kami mau Tuhan ibadah di pagi hari ini. Bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Oh Roh Kudus, jamah setiap kami, jamah setiap hati kami, jamah kami Bapa. Bawa kami masuk dalam pujian-pujian-Mu Bapa. Bawa kami masuk dalam penyembahan-Mu. Kami tahu Tuhan, sesuatu yang harus yang kami berikan pada pagi hari ini sebagai persembahan kami di hadapan-Mu. Haleluya, Jesus Lord. Tidak dengan tangannya hamba, ku datang ke hadirat-Mu. Nyatakan rasa syukur atas segala berkat-Mu.
di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudara. Haleluya. Sungguh kita bisa mempesona betapa Tuhan mengasihi kita. Mari kita sama-sama berdiri nyanyikan pujian ini. Yang di rumah, ayo berdiri. Kita nyanyi buat dia. Amin. Sungguh kau mempesona, cara berwajahmu, hauskan raguku. Buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau mengasihi, semua menjadi baru, caraku bersuka. Saudara kok nyanyi itu separuh-separuh, setengah-setengah. Berkati setengah saudara ya. Kalau nyanyi sungguh-sungguh, pulkan suaramu, maka berkati tempat tercurah. Kesehatan. Amin. Berkat usia ada umur hari ini. Tuhan kasih ini kedua lagi banyak umur. Hari ini Tuhan kasih berkat yang luar biasa. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan satu pujian lagi.
setiap hari kita rasakan dari detik ke detik, dari hari ke hari kita lewati luar biasa lagi, tak pernah berhenti kasihnya buat saudara kita. Amin. Haleluya. Mari kita akan berikan persembahan kepada Tuhan, beri yang terbaik baginya saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan deklarasi persembahan. Sudah bisa berdiri, sudah bisa deklarasikan persembahan yang sungguh-sungguh mengatur keberdoaan saudara dan saya. Deklarasi persembahan. Deklarasi persembahan. Pada saat kami membawa persembahan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka. Tuhan dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, sekolah, dan biaya yang lebih baik, keuntungan, bonus, dan aset yang digandakan. Semua transaksi berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dilarang dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya.
bersyukur Kau hadir dalam setiap kehidupan kami. Kau hadir untuk memulihkan keadaan kami. Kau hadir untuk memulihkan keadaan Surabaya. Kau hadir untuk memulihkan keadaan kota kami Surabaya. Kau hadir untuk memulihkan bangsa kami Indonesia. Karena itu Tuhan, kami dengan yakin percaya hanya Engkaulah satu-satunya Allah, Yesus Kristus Tuhan, di dalam kehidupan kami yang kami percayai, yang penuh dengan kuasa. Dalam nama Yesus kami belajar firman Tuhan ini. Sampaikan di hati pikiran roh kami Tuhan, supaya kami selalu melihat kasih setia-Mu selalu ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, yang siap firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, hari-hari ini saya bersyukur sekali, ya, walaupun sangat sibuk, loncat-loncat ke sana kemari, sebagainya, ngurusi yang sakit, ngurusi kontrol, nggak jadi, dokternya pergi, terus ngurusi buahnya, urusan kontrol ternak, juga ke rumah sakit Bilanbut. Terus banyak hal yang saya kerjakan hari-hari ini, sibuk. Ketambahan satu, saya pernah ulat, jadi ulat ke ayamnya. Jadi saya ingin memberi saudara walaupun sedikit makanan saya punya sendiri, saudara, ya, supaya kita semua saling memberkati. Amin. Amin. Nah, saudaraku, akhir-akhir ini saya banyak ke pasar burung, ya. Saya lihat di pasar burung, saya lihat walaupun pandemi begini, pasar burung itu tetap ramai. Dia mau berat, tetap ramai. Saya pikir kok semakin banyak, ya, semakin banyak orang mencari kehidupan dengan susah payah. Walaupun dia berat, setelah pergi dia datang lagi. Nah, di sekitar itu kan ada rumahnya Cak Pai, tahu Cak Pai, ya? Yang Jumat lama pasti ingat. Nah, saya kebetulan sekaligus besuk, ya, ibunya Cak E, ya, istrinya Cak Pai. Ya, dari situ dan saya jalan, kita ngobrol banyak. Nah, di sekitar situ, di pinggiran sungai itu ada seseorang. Dia tukang kawaan, ya, udah ahli tukang. Di akhir hidupnya dia miskin. Padahal dia tukang kaya, punya banyak rumah, lalu habis diambil saudara-saudaranya. Dan karena dia legowo dan tidak punya maksud apa-apa, ditandatangani semua. Padahal punya hanya dia, tapi ditandatangani semua. Akhirnya dia diusir sama keluarganya sampai mepet kali. Dan umurnya sudah tua, ya mungkin saya seukuran dengan Ibu Fatma, ya. Nah, saudaraku, anaknya juga jowo, jadi dia sendirian, gak bisa apa-apa. Lalu tinggal di pinggiran sungai. Kalau diobrak, ya dia gak punya rumah, saudaraku. Lalu karena hari ini pandemi, orang tukang itu susah. Kalau pandemi menggarap rumah orang juga yang digarap gak bekerja, jadi gak bisa bekerja. Lalu gak bisa makan. Makannya cukup sederhana. Dia nanam di pinggiran sungai itu pepaya, bayam, cabai, tomat. Nah, makanannya tiap hari itu, saudara. Jadi saya sempat ngomong sebelum ngobrol sama bapak ini, Pak, boleh saya minta daun pepayanya? Jangan, Pak, ini hidup saya. Saya kaget sekali, saudara. Kalau bapak ambil, saya makan apa? Tiap hari saya tuh makan daun pepaya ini, saya cemet. Saya makan dengan sambal, udah, Pak. Hah? Masih ada orang yang seperti itu. Dan lewat obrolan-obrolan dia, saya terbangun, ya. Dulu saya sudah terbiasa, Pak, dengan begini. Dulu waktu bapak saya perang, kita makan seadanya. Terus zaman Romusa, zaman PKI, kita makan dari pelepahnya, kulitnya ketela, yang putih singkong itu, ya, singkong diiris-iris, dirajang-rajang, bukan telonya loh, kulitnya
dirajang-rajang sampai halus, kemudian dibikin kode, ya. Kasih garam, gitu dong. Kasih micin dulu aja minyak. Kalau nggak ketemu itu tak mesti apa? Direbus, kemudian dijadikan sayur, dimakan. Kita nggak tahu ke depan Indonesia harus bagaimana, tidak tahu. Ya saudara ya, ketika Nuh dipanggil Tuhan, Nuh disuruh bikin bahtera. Kira-kira itu jawaban yang susah nggak kira-kira saudara? Susah. Nuh harus bekerja, Nuh harus menghidupi anaknya. Susah payah Nuh. Dan Nuh bikin bahtera. Makanya Nuh dibilang orang gila. Dia nggak tahu, wis pokok bikin aja, wis nggak peduli dikatakan tetangga kiri kanan muka belakang, dia bikin sesuatu. Karena dia tahu dia dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan siapa? Keluarga dan ciptaan yang ada. Jadi Nuh mengisolasi diri, saudara. Dengan bahasa kasarnya, Nuh memenjarakan dirinya sendiri. Semua lingkungannya nggak suka, tapi Nuh tetap membangun Hari-hari ini saya ingin saudara mengingatkan saudara, kita semua, kita dipanggil dan diutus. Itu mulia harganya, mahal, amin. Dipanggil, diselamatkan, keluar dari sesuatu yang tidak seharusnya kita ketimpa hukuman, dikeluarkan, dijadikan orang yang dibenarkan, melihat, mengerti kebenaran, tidak berhenti di situ. Seperti itu, dipanggil, pergi Nuh, naik ke atas gunung, bangun bahtera. Bangun bahtera itu artinya apa tuh saudara? Bangun kehidupan. Tidak peduli orang mau bilang terima kasih, tidak peduli anaknya mau bilang A, kemudian B, kemudian C, kemudian tidak peduli. Tetap dalam panggilan Tuhan. Tidak peduli apapun, karena tahu dia terpesona dengan Allah. Saya ingin juga setiap kita menyadari hal ini. Amin, saudaraku. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah kesudahan, selalu bersiap. Amin. Walau jalanku buntu, gelap sekali diriku, kau terciptakan terang fajar, berhindarilah kamu. Katakan kau Yesus Tuhan, engkau Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, kau selalu sertaku. Roh Kudus, Roh Kudus, menolongku dalam setiap langkah hidup. Bukan tetap setia, ku akan tetap setia dan jalan Tuhan. Oke, jadi saudaraku, sekeliling kita hari-hari ini pada ketakutan, betul? Banyak yang meninggal teman-teman kita. Kemarin saya juga kaget waktu di Pemilihan pun dikasih tahu, saya menolong mak-mak yang lagi jalan. Kenapa mak? Darahnya turun karena kencing manis. Kalau saya kencing manisnya turun, ngedrop, jadi ke jantungnya. Ayo mak, ayo mak. Saya takut semaput di Pemilihan pun. Ternyata dia anak Tuhan juga. Nah, tempatnya Pak Katerno. Jadi villa apa itu? Philadelphia. Nah, setelah sampai saya tanya-tanya, loh, Bu kenal Pak Agung, kenal Pak ini? Oh iya, Pak Agung meninggal. Hah? Loh, Agung yang jualan Cuma di sana namanya Pak Agung jualan apa namanya? Nasi. Iya meninggal Pak, kena COVID. Aduh,
baru semangat saya. Waduh, banyak teman-teman kita, banyak yang meninggal mungkin. Saudara-saudara kita juga banyak yang sakit. Kota ini mungkin sudah grade berapa sekarang? 3 ya? Turun ya? Level 3 ya? Sudah turun level 3. Mungkin bisa naik level 4. Mungkin juga bisa naik level 5. Bah, saudara. Isolasi kota. Jadi banyak orang berpikir takut dan takut. Gereja tidak bisa aktivitas. Ya, jemaat mau kemana ini ya? Memang dikatakan kita seperti domba yang diceraikan, ya. Tapi keadaan yang menderita, yang sulit, yang susah ini, apakah kita juga apatis? Aduh, susah, kita di rumah saja deh. Kita nggak usah berdoa, kita nggak usah ibadah, kita nggak usah ketemu orang, kita nggak usah ikuti amanat agung. Kita nggak usah ikut, nggak usah deh. Apakah seperti itu? Apakah kita seperti Nuh? Wes tidak peduli. Atau bagaimana, saudaraku ya? Nah, kita tetap dalam panggilan Tuhan. Menjaga diri perlu, menyelamatkan diri perlu, tapi juga share keselamatan juga kepada orang lain. Amin. Jangan sampai mati semangat kita. Kenapa? Kalau kita mati semangat kita, roh kita juga akan mati, iman kita juga akan mati. Jadi ayo tetap, walaupun situasinya susah. Bukankah waktu abad pertama kekristenan itu dalam penderitaan, susah, kesulitan? Betul nggak, saudara? Tapi karena abad pertama itu murid-murid yang hanya 12 orang yang semangat terus walaupun dia dihadapkan pada hukum, yang saat itu harus ikut mati juga karena gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Tapi dia tetap menyampaikan kabar baik, tetap menyampaikan berbuat baik. Amin. Jadi kita tidak perlu berhenti dalam satu titik. Sudah kita menyerah, takut, no. Justru saya menemui teman-teman saya yang hamba Tuhan karena takut gerejanya nggak mau dibuka, dia tidak mau keluar, diisolasi, jemaatnya ketok-ketok pintu dari sana, ya masuk tapi di depan pintu aja ya. Itu ada, saudara. Saya dulu ngobrol tuh enak, wah ketemu enak makan enak, jaraknya bukan 1 meter lagi. Jaraknya bukan 1 meter lagi, bisa 3-4 meter jaraknya. Ngobrol nih, Pak apa kabar? Ngomong itu kayak kita teriak-teriak. Jadi sudah nggak enak lagi omongannya, ya. Bukan omongannya nggak enak, maksudnya aduh susah sekali. Tapi yang takut begitu malah barang siapa nyawanya. Tapi barang siapa dia tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan diberi kehidupan nyawanya. Begitu kita buka dulu Efesus pasal 4. Jadi firman Tuhan hari ini saya kasih judul panggilan dan utusan yang mulia dan berharga. Saya mengingatkan kepada saudara seperti Paulus supaya tetap bersemangat di dalam Tuhan. Efesus pasal 4 ayat yang 1 sampai yang 6. Sudah kita baca bersama-sama. Sudah Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. 2, 3. Sebab itu aku mengajarkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman,
satu baptisan. Amin, saudara. Jadi sebab itu aku menasihatkan kamu. Paulus sangat concern sangat fokus terhadap yang namanya calling. God calling you and calling me to go to reach people to God. Tuhan memanggil saya dan kita semua seperti zamannya Paulus untuk menjangkau banyak orang bagi Kristus. Panggilan itu tidak bisa dibatasi. Amin. Panggilan itu dimulai oleh Roh. Kita semua ada di sini dipanggil oleh Roh Kudus, bukan karena saya ini anaknya Pak Bari. Ya, karena papa saya Kristen, kemudian saya jadi Kristen, kemudian saya berdiri di sini. Tidak. Kalau bukan karena panggilan, ya saya tidak bisa berdiri di sini. Kalau bukan karena panggilan Tuhan melalui Roh Kudusnya kepada kita semua, ya kita nggak ada di sini. Amin. Amin. Jadi dimulai oleh siapa? Dimulai oleh Tuhan. Dimulai oleh Roh Kudus yang memanggil kita. Mungkin banyak orang kecewa ya. Iya, dulu saya begini, papa saya gini, kemudian saya jadi Muslim lah. Kemudian saya jadi Buddha, kemudian saya jadi Hindu. Nah, kenapa? Kenapa? Karena Tuhan rohnya nggak memanggil, atau sudah memanggil kita diam, atau kita kehilangan panggilan itu. Jadi kita harus tetap semangat dalam panggilan Tuhan. Amin. Jadi bukan karena orang tua kita, tapi karena kebenaran firman Tuhan dan rohnya yang selalu mengingatkan kita akan calling. What is your calling? Apa panggilanmu? Panggilan kita sudah jelas. Apa panggilan kita? Panggilan kita sudah jelas. Apa panggilan kita? Menjadi orang percaya. Satu, kedua, melakukan kehendak Tuhan. Yaitu Matius 28, 19, 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa, lalu baptis mereka, ajar mereka. Jadi itu harus terus ada di dalam hidup kita. Dan peduli lingkungan kita yang lagi susah, dan peduli situasi kita yang lagi ada banyak masalah. Ya, jangan karena ada masalah, Pak, ayo Pak ke gereja. Aduh, masalah saya banyak, Pak. Loh, justru masalah banyak ke gereja. Ayo Pak ke gereja, ayo Pak kita ke komunitas. Aduh Pak, saya sakit. Loh, justru sakit. Kalau bisa masih kuat berdiri berjalan, ya udah kita ke gereja. Amin. Jadi kalau kita membatasi panggilan terus, akhirnya banyak orang begini. Udah, ya ada saudara kita, saudara kami, itu dulu tinggal di depan, ya, terus nggak mau ke gereja. Saya jadi orang Kristen untuk diri saya sendiri dan keluarga. Jadi saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau ketemu orang Kristen, orang percaya yang lainnya, nggak mau. Yang penting saya berdoa kepada Tuhan. Itu tidak kebenaran. Sehingga tidak bisa mengasihi yang lain. Kasih harus dilakukan, firman Tuhan harus diajarkan, di-sharingkan. Amin. Berkat Tuhan harus dibawa sendiri, ya. Berkat Tuhan harus dibagi, supaya Injil Kerajaan ini sentuh dengan orang lain. Kalau kita masih menganggap semuanya adalah untuk diri kita sendiri, ya kita menjadi Kristen kanak-kanak. Kita menjadi orang Kristen yang tidak mengerti arah panggilan. Amar Agung merupakan tujuan hidup kita. Kita dipanggil untuk pergi menjangkau banyak orang. Kita dipanggil untuk menyelamatkan suatu generasi. Kita dipanggil untuk menyelamatkan suatu bangsa, kota. Jadi jangan saudara merasa nyaman bekerja dengan gaji besar, atau tinggal nyaman punya kekayaan di tempat ini, atau di Surabaya, di kota mana. Tenang hidup saudara. Panggilan kita tidak seperti itu. Amin. Jadi jangan mumpung
begini. Kita dipanggil kenapa? Karena kehidupan masih berjalan. Standar Tuhan begini. Asal kita diberi makanan cukup, itu standar Tuhan. Maka Tuhan memberi kita kehidupan, hidup. Hidup lebih untung daripada tidak hidup. Betul nggak saudara? Kita hidup itu keuntungan, kata Paulus. Karena kehidupan itu buatlah menjadi berarti bagi Tuhan. Amin. Kalau bagi diri, waduh, banyak orang sekarang mengejar sekolah sampai S1, S2, doktor, sampai umurnya sudah mencapai 60 baru lulus profesor, betul nggak? Jadi ya, betul nggak? Sampai umur 60 profesor. Setelah itu, untuk dirinya sendiri sukses, orang dikenal banyak orang, dikenal tapi hidupnya untuk dirinya sendiri. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita begitu. Kita mencapai, mengejar kesuksesan sampai sukses. Kalau di umur tua tidak digunakan orang, tidak dikenal orang. Bahkan mengenaskan kalau meninggal sampai kena COVID, gak ada yang menghargai saudara. Jadi seumur sekarang ini kita diberi kehidupan, bersyukur, amin. Berbakti kepada orang tua, terutama melayani Tuhan, itu lebih baik. Berbakti kepada negara dan bangsa, menciptakan, berkarya, buat sesuatu untuk kehidupan orang banyak, terutama orang percaya. Buatlah sesuatu yang kecil-kecil dulu, saudara, tidak apa-apa. Suatu saat kita akan diberi yang besar. Jangan kita melihatnya begini, udah cukuplah saya ada beras di rumah 20 kilo, 1 bulan bisa mulai lagi. Atau bagaimana saudara? Kita hanya berpikir untuk diri sendiri. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak seperti itu. Kekristenan pada abad pertama sangat susah, orang Kristen sangat ditolak. Mereka hidup dalam kemiskinan. Mereka akhirnya urunan, tahu urunan, berkolektor bersama-sama. Ada yang menjual rumahnya, ada yang menjual tanahnya. Yang nggak punya tanah dan rumah ya biasa hidupnya. Tapi mereka saling memberi menampung. Seperti hal begini saudara-saudara. Kondisi yang sangat begini, inflasi naik. Sayur yang harganya dulu cuma 200-300 perak rupiah, sekarang sayur jadi 2.000, ya kan? Kalau yang ke pasar, benar nggak? 2.000. Loh, inflasinya jauh sekali. Beras yang dulunya 3.000, 4.000, saya sempat jualan beras itu harga 4.000 saudara. Sekarang kulaan saja itu bisa 9.000, ya, keselepan. Padahal bulannya beras. Nah, inflasinya naik sekali. Belum sebentar lagi gaji kita 2, 3, 4, 5 juta nggak cukup. Apalagi yang nggak punya gaji, saya mewakili orang nggak punya gaji. Ya betul ya. Kalau bidang saksi itu saya sampai melongo. Wah, puji Tuhan ya, luar biasa. Masih diberkati kan? Gaji. Tapi kalau yang nggak punya gaji, nggak punya penghasilan, betapa mengenaskan kalau dia tidak bisa berusaha. Nah, itu fungsinya pelayan, fungsinya orang-orang percaya saat itu, saling. Amin. Kita baca yang kedua. Jadi kita diselamatkan supaya kita menjadi pelaku-pelaku amanat agung. Itu harus kita betul-betul pahami. Pergi, artinya pergi. Seperti Abraham dipanggil pergi, Nuh dipanggil pergi, membuat sesuatu. Nggak enak meninggalkan yang namanya kenyamanan. Ya, hari-hari ini dari zaman batu, saudara ulek-ulek ya, sampai nggak tahu ulek-ulek. Kira-kira ulek-ulek itu dari batu, zaman batu. Saudara masih gunakan nggak sampai sekarang? Zaman sudah Android HP ini masih gunakan. Artinya walaupun zaman jadul tidak bisa dilupakan. Amin. Justru kecanggihan teknologi hari-hari ini, semua orang pada pakai Android ya. Saya ingat kemarin waktu rumah sakit saya baca firman itu, baca buku. Saya selalu suka baca buku, karena itu saya sempat dijuluki sama teman-teman tuh kutu buku ya. Kalau hari-hari ini tidak ada kata-kata kutu buku itu.
Kenapa semua pada pakai Android? Jadi saya malu sendiri membaca buku di rumah sakit, pada nunggu itu baca. Lihat kok nggak ada yang baca buku, tadi aku yang malu dewi. Jadi sekarang nggak ada kata-kata kutu buku, yang ada kutu Android. kutu aplikasi. Ya, sekarang mau belajar orang harus pakai aplikasi yang namanya Ruang Guru. Apa namanya? Semua aplikasi semua. Justru teknologi, high teknologi bukan menambah zaman ini enak. Bener nggak? Zaman tambah susah juga. Padahal teknologi diciptakan supaya semua berjalan dengan efisien. Tapi tidak juga. Jadi jangan menganggap remeh hal yang jahat. Contohnya ulang-ulang tadi, saudara. Mau nyambel nggak enak kalau di blender, betul nggak? Sambal di blender enak nggak? Nggak enak. Mau nyambel apalagi sambal korek itu mesti ada korek. Lawan garam mama sekeset tidak bisa dimakan. Nunggu di blender, nunggu ngecas dari blendernya, aduh sampai blender rusak sebenarnya. Jadi jangan meninggalkan hal-hal yang mungkin dianggap hal yang kuno, hal yang jadul. Enggak zamannya Pak, sekarang ini loh. Jangan nggak zamannya. Kamu besar dari zaman yang tidak enak. Kamu harus hargai. Juga hargai orang tuamu, saudaramu yang merasa mereka zaman jadul. Gak zamannya mah. Wes mau masak gak usah. Aplikasi aja. GrabFood. Gak usah susah. Ya. Hari-hari ini kita di abuse, tahu di abuse? Kita bodohkan dengan hal-hal yang semacam ini. Sehingga kita lupa bahwa hal yang lama, pelajaran yang lama, pengetahuan yang lama, firman Tuhan yang lama itu masih update sampai hari ini. Amin? Amin? Karena itu kita harus rajin belajar. Kita disuruh diminta Tuhan atas panggilan itu selalu apa, saudaraku? Yang pertama kita lihat ayat yang kedua. Hendaklah, Efesus 4 ayat kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Lalu Sabar. yes. Hendaklah kamu rendah hati. Orang rendah hati itu susah. Ya, apalagi anak-anak zaman now. Ya, suruh merendah susah. Dia malah menunjukkan, mengupload dirinya lebih. Sekarang kan zamannya upload gitu ya. Semuanya ditunjukkan. Ini lo gua, ini lo gue. Lu apa? Lu nggak bisa apa-apa. Nah, ini salah satu ya. Apalagi nggak mau merendahkan diri kepada orang tua yang sudah mendidiknya. Itu berat. Diomongi malah banyak komen ini yang jadi masalah sekarang. Komen bagus, komen jelek, yang jelek langsung dikandangkan. Banyak komen jelek langsung dipanggil polisi masuk. Kenapa? Karena biasa ngomenin orang, termasuk ngomenin orang tua. Kalau bahasa dulu nggak ada komen, namanya apa? Meringil. Apa? Demi kakek bahasa Inggris. Dermimil. Dikandani mimil ya, mimil yang itu loh. Dermimil. Ngeyel Pak. Ngeyel. Tapi dermimil, ngeyel itu mereka harus tidak bisa merendahkan diri ngomong iya ya. Orang tua pasti ngajari betul. Gak mungkin salah. Kalau orang tua ngajarin salah, itu pasti semua diajak di gur sumur. Betul nggak? Kalau orang tua ngajarin salah, itu pasti semua diajak di gur sumur, saudara. Mati. Tapi orang tua ngomongi karena orang tua sudah banyak belajar, sudah mendidik dari bayi perocot sampai besar. Ya, oleh karena itu saya selalu kalau tidur mimpi papa itu langsung saya bawa kakak saya. Wes gak peduli kemarin, jangan saya datang lagi tanya. Mbak, bapak piye? Ayo, apa dia apa? Diguyang bagi atau piye? Enggak, maksudnya dimandiin. Gak bisa berak, gak bisa perutnya mulus apa? Mesti tak tanya, piye apa? Loro apa nih? Tak jawab, selalu. Ya, ingat-ingat waktu kecil saya dibopong, ya mungkin nggak tahu dibopong, kok nggak saya nggak tahu. Saya dibawa ke desa soalnya, saya itu sama Bude. Tapi dalam benak saya,
walaupun dia tua, saya mau bohong kayak kakak saya. Itu suatu penghargaan. Amin. Amin. Ya saya nggak tahu, saya tua, anak-anak saya ngerti saya semua nggak apa-apa, nggak mengerti pun juga nggak apa-apa. Tapi bagi saya bangga bisa menghargai orang. Kalau saya ada uang, saya bisa ngasih. Kebetulan saya nggak ada uang ya, saya bisa ngasih diri saya. Amin. Itu suatu kebanggaan. Dulu kalau mama saya hidup, saya pijetin kakinya, saya naik ke atas kuliah, bahkan sudah menikah saya naik ke atas, jadi kan suka tidur setelah itu pijetin, mah sampai yo iya kok sampai terus karake di karake suka karake di. Nah saudaraku, lemah lembut, amin, rendah hati dulu baru saudara punya hati yang lemah lembut. Kalau orang tidak bisa lemah lembut, pasti orang itu sombong, pasti orang itu tinggi hati. Di jemaat kita ini harus belajar saling merendahkan diri, saling lemah lembut, sapa, disapa, datangi rumahnya kalau bisa ada waktu, tetap pakai protokol kesehatan. Jangan sampai kita nggak pernah lihat jemaat kita, teman-teman saudara seiman yang lain datang ke rumahnya. Ya apa kabar? Masak apa hari ini? Aku masak daun apa? Masak bunga pepaya tok. Ya wis aku ono ayam tak ucali yo. Amin. Gitu. Saya sama Cilin sering ngobrol. Ya Cilin ya. Pas apa Cilin? Ini kita wong tak tempe ya gelem. Amin. Tidak apa-apa, kita harus ngobrol, harus ketemu, kita harus melayani. Jadi hendaklah kita lemah lembut, rendah hati, lemah lembut dan sabar, patience yang paling penting. Jangan kita datang ke rumah si apa? Misalnya saya datang ke rumah Leo ngobrol-ngobrol, orang ngobrol, Leo usul ke saya. Kalau nggak semestinya gini loh, kalau nggak semestinya gini, langsung saya tersungging. Oh, ini kayak tadi tekoin namanya malah aku disinggung. Nggak sabar, belajar harus sabar. Sabar itu, wes daripada saudara ini merendah apa, naik, udah belajar merendah terus. Yakin orang mau menghina kita, orang mau ngelek-ngelekin kita, orang siapapun mau bikin apa pada kita tetap sabar. Amin. Tuhan yang membela kita. Siapa yang membela kita? Tuhan. Di tengah-tengah kampung ini pun sama. Saya berkomunikasi, bermasyarakat, kerja bakti ikut kerja bakti, ngobrol-ngobrol, tapi langsung pulang. Kalau nggak ada apa-apa, ngurusi gereja dan sebagainya, kebetulan di depan mau dipasang paving. Tapi bersulit ya, saya datang, saya ngobrol. Sedikit marah tapi tak rem. Sabar, nggak boleh. Engkau marah pukul-pukulan garang-garangan sudah nih, sabar sih. Tunggu lagi dulu lagi, datang lagi, ganti lagi. Sempat tegang, tapi pelan-pelan. Gak tegang emosi, tidak. Belajar sabar. Saya tidak pernah keluar dari kata-kata saya isuan. Sak marah-marahnya, tidak pernah keluar kata Surabaya isuan, tidak. Karena saya mau belajar. Saat tukaran kayak bojo misalnya, saat apa? Saya nggak pernah sampai keluar kata-kata pisau itu tidak ada. Belajar mengekang lidah, amin. Sabar. Oke, jadi itu yang harus dilakukan di jemaat kita ini, supaya jemaat kita jemaat yang ditinggikan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu saling. Karena itu susah, mau rendah hati itu susah. Yang satu beli motor, yang satunya ingin beli motor, ya. Amin. Yang satu kepingin susu walaupun harus anak sekarang baru bekerja sudah punya cicilan banyak, betul nggak? Baru bekerja udah gajinya dipotong untuk bayar cicilan. Loh, kenapa? Karena temannya bawa motor, dia nggak bawa motor, merasa tidak sadar. Orang belajar sabar, diri.
Terus gak apa-apa. Bawa motor, akhirnya bawa motor, walaupun sepeda boleh si motor sebenarnya. Kreatif. Jadi itulah kita harus punya begitu. Kalau enggak melatih tidak bisa. Yang kedua adalah hendaklah kita saling. Itu yang kedua, kita harus apa? Ayat yang berikutnya. Dan berusaha memelihara apa saudaraku? Oh tadi belum. Tunjukkanlah ayat yang kedua. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Jangan di-PDW, jangan dinikmati sendiri. Ini zaman susah, ini zaman ini semua orang butuh. Ya, relakan gaji Anda, relakan berkat Anda. Firman Tuhan standarnya hanya 10%. Tapi kalau Anda bisa memberi separuh semuanya, ya nggak apa-apa. Amin. Bukan untuk seseorang, tapi untuk. Jadi kalau saudara memberi, katakanlah, Tuhan terima kasih, aku bisa memberi padamu. Bukan Tuhan terima kasih, aku bisa memberi Lisa, memberi kepada Lisa, tidak. Atau memberi kepada Leo, tidak. Terima kasih Tuhan sudah bisa memberi Pak Lukas, tidak. Kita memberi kepada siapa? Tuhan. Itu luar biasa. Jadi itu saudara tidak akan memandang orang. Nanti setelah sudah memberi, lalu ketahuan orang, loh lapo, wah itu kan sogil, lapo bokei, loh, itu kan cukup, lapo bokei, gitu ya. Dan jangan, kalau sudah ingin memberi di kalangan Tuhan, sudah memberi Tuhan. Amin. Saling membantu, tunjukkanlah. Kemarin saya bilang ke Dio, pemuda ini nggak ada kegiatan ya, saya ingin bikin sesuatu ini. Itu pasar murah. Ya kelihatannya pasar murah untuk jemaat, terutama kedua untuk warga. Misalnya sembako yang harganya 10.500 kita jual 9.700 atau 9.000 atau 9.000. Ya, bego, tidak apa-apa. Karena saya dengar dari dia itu grosir itu bisa untung ya dari hanya nominal kecil. Nah ini kan ono grosir, tenang aja. Jadi kita bisa bikin. Artinya kita menunjukkan kasih kepada kita dan warga jemaat, warga bangsa kota ini saudara. Mulai dari kecil. Ya kalau kita mikir untung, kapan sudah mau bergerak? Memberi itu tidak mikir untung, amin. Memberi saja. Nggak peduli dia mau A, mau B, dulu A, dulu C, bisa apa-apa. Jadi tunjukkanlah kasih. Yang kedua, kita baca ayat yang berikutnya. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan berusaha memelihara kesatuan roh. Kita memelihara, kita saling menjaga supaya roh yang ada pada kita, yang tadi yang pertama saya katakan, kita dipanggil, dimulai dari roh yang memanggil saudara. Dan itu perlu dijaga. Amin. Jangan dibuat rohnya diam. Roh Kudus akan bekerja. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkaryalah. Ya ini Buddha biasanya yang lagi ini. Jadi biarlah Roh Kudus berkarya terus, jangan padamkan. Kalau roh kita jaga, ya kadang-kala kita ini gampang apa ya, terpengaruh dengan hal yang tidak membuat roh kita bersemangat. Jaga roh kita supaya roh itu tetap berapi-api di dalam kita, amin. Kalau kita mengajar orang, kita menceritakan orang, kira-kira semangat nggak? Kalau sudah bercerita kepada orang, oh kemarin dulu saya ketemu ibu saya bisa memberi karena saya diberkati. Oh kemarin dulu saya lulus, oh kemarin dulu saya dapat gaji, naik lagi gajiku. Kemarin udah dapat pekerjaan, kira-kira semangat nggak menceritakan diri? Semangat. Semangat saudaraku, semangat. Nah ini roh kita terus. Buatlah roh itu berapi-api. Jangan karena waduh berhasil tinggal setengah kilo, gaji entek,
gulanya entek. Ya. Waduh, sedih aku. Gak nyekel duit. Tidak, kita tetap bersemangat dalam roh. Tuhan, aku percaya Engkau mencukupkan. Amin. Tuhan, aku percaya walaupun tidak ada gas, sementara ini saya pakai kayu dibakar. Amin. Tidak apa-apa. Tidak mengurangi. Jangan sedih karena situasi, kondisi, persoalan. Memang kita sudah dilatih Tuhan untuk menderita. Orang Kristen itu, orang percaya itu sama dengan orang yang pikul salib. Belajar pikul salib terus, tidak apa-apa. Jangan sampai kapan dia harus senang, tidak. Penderitaan itu merupakan sebuah kesukaan. Amin. Penderitaan itu kesukaan. Walaupun Paulus sudah penjara pun dia sampaikan ini supaya tetap bersemangat dan menjaga kesatuan roh, sehingga kita bisa setia dan iman kita tetap kuat kalau kita menjaga kesatuan roh. Contohnya gimana menjaga kesatuan roh, saudaraku? Ingatkan, Bu Mun, Bunda, ayo kita doa sama-sama melalui Zoom, boleh. Ayo sama-sama kita menjangkau orang sakit, mendoakan orang ke rumah sakit. Atau sama-sama seperti kakak saya membagikan nasi gratis pinggir jalan. Loh, punya ide kayak gitu, saudara. Jangan idenya apa ya, supaya bisa membeli motor, membeli rumah, membeli mobil. Jangan seperti itu. Itu bisa. Tapi ini yang perlu. Amin. Kalau apa-apa yang kita kerjakan, kita punya orientasi bahwa yang kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka rohmu akan nyala. Bukan menyala-nyala saat ada di sini, tidak. Di sini perlu lagi, saudaraku. Tapi untuk menjaga rohmu, lakukan. Ambil puasa, ambil doa jam berapapun sampai jam malam, ya wis menyembah sama Tuhan. Itu menjaga rohmu. Amin, saudaraku. Di jemaat kita harus saling menjaga. Kemarin kita mau berkomunitas karena PPKM akhirnya kita hentikan, dan saudara-saudara kita yang meninggal ya kita punya, saya peti dulu, sabar. Padahal hati saya rindu semangat terus, ayo. Tapi ya tetap. Apa tujuannya? Menjaga roh saya tetap semangat dan roh saudara tetap semangat. Gereja ini nggak hanya saudara datang lalu berhenti, selesai pulang nggak dapat apa-apa. Tuh, kita harus saling terus mengikatkan satu roh kita, menggugahkan kemalasan kita. Jangan sampai kita malas di dalam Tuhan, susah payah datang ke gereja. Amin. Kalau ada ibadah datang, kalau ada acara komunitas datang, kalau ada bagi-bagi sembako di depan datang untuk masyarakat. Kalau ada bahasa nanti datang. Amin. Ayo sama-sama supaya roh kita terjaga. Saya ingatkan terus. Rasul Paulus sangat marah ketika orang-orang Galatia lupa tidak menjaga rohnya. Ketika orang-orang Galatia lupa atau ignore. Apa ignore? Jangan ignore gitu ya saya. Jangan abai, nanti yang lain mati. Betul saudara ya. Kita buka di Galatia 3 1 sampai 4. Galatia 3 ayat 1 sampai 4. Sudah, kita baca sama-sama. 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak aku ketahui daripadamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu?
kamu telah mulai dengan roh, maka kamu sekarang mengakhiri di dalam daging. Kemudian 4, sia-sialah semua yang telah kamu alami sebanyak itu. Rasakan sia-sia. Jadi Tuhan memulai menyelamatkan kita secara rohani. Kita tidak hidup di zamannya Tuhan Yesus, sehingga kita tidak bisa melihat karya yang langsung, karya salib. Tapi kita menerima rohnya. Amin. Roh itu sangat luar biasa yang diberikan kepada kita, supaya kita terus hidup di dalam roh, terus menjaga gereja ada, pelayanan ada, supaya roh kita saling satu. Ini nggak sekedar apa yang kita sering katakan deklarasi. Tidak. Kalau hanya deklarasi hanya di gereja, di luar sana saudara nggak bisa deklarasi. Tapi ini hidup, itu roh dalam hidup kita. Tidak masalah deklarasi atau tidak, tapi ini roh Allah ada di dalam hidup saudara. Paulus sangat marah kepada jemaat Galatia ini, sehingga dia berkata apa? Bodoh. Apakah ada yang mempesona yang lain? Dikatakan Paulus. Hanya tadi seperti nyanyian pujian tadi, karena saya tadi disampaikan pujian Yesus yang mempesona. Atau ada yang mempesona yang lain, sehingga engkau melupakan bahwa roh itu ada dalam hidupmu. Kalau tidak, percuma, sia-sia kekristenan kita. Apa yang mempesona saudara hari ini? Harta, pekerjaan, gaji besar, gaji kecil, ataupun apa yang mempesona? Rumah, mobil. Apa yang mempesona kita hari-hari ini? Yang mempesona kita hanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Itu harus dimiliki. Tidak apa-apa Tuhan, aku nggak punya mobil. Tidak apa-apa Tuhan, aku nggak punya rumah. Tapi asal aku punya Engkau. Itu harus ada terus di hati kita. Karena keselamatan itu kita yang dibukakan. Orang lain mungkin masih belum bisa percaya dan masih meragukan karya salib. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melihat mempesona Tuhan. Amin. Jadi kita harus betul-betul sungguh-sungguh upayakan, usahakan, dikatakan tadi, usahakan kita membuat kesatuan roh. Karena itu saya sangat getol sekali kalau kita mau bikin apa-apa. Ayo kita bikin apa? Supaya kita terpancing. Amin. Supaya kita coba lakukan dulu. Masalah hasil baik dan tidak nanti. Tapi roh ini loh yang perlu disemangati. Yang lain males datang, yang lain karena sakit hati, yang lain mungkin nggak mau, dan yang lain tidak apa, biarin. Kita tetap datang kepada Tuhan seperti Nuh yang sudah menerima roh Tuhan. Semangat bangun bahtera, semangat bangun kehidupan. Amin. Amin. Katakan, ayo bangun rohmu. Kiri kanan katakan, ayo bangun rohmu. Kembali semangat, ingatkan rohmu. Ayo semangat. Kasih setia. Ya, kita tutup firman Tuhan. Jangan sampai kita dikatakan orang asal pengus bodoh. Artinya tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan Yesus. Amin. Oh haleluya. Sabarnya berkesudahan, selalu bahagia lagi. Walau jalanku, masalah boleh ada, COVID boleh ada, pandemi boleh ada, sering kita gelap mungkin, tapi Tuhan terbit, selalu terbit tiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Kasih setiap Tuhan, katakan kasih. Setia Tuhan di dalam hidup ini, tak
sudah selalu baru setiap hari, walau dalam kondisi kita, walau dalam buntu gelap sekeliling kau terbit. Silakan bagi berdiri bersama-sama, saya berdoa sekarang. Hanya Yesus yang mempesona, dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Engkau Yesus sang jalan kebenaran dan kehidupan. Di saat aku berlusa, ku baru dan selalu sertaku. Katakan Roh Kudus dalam jalanku, Roh Kudus penolong segala banyak dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan-jalanmu. Katakan setia pada Tuhan. Engkau Yesus jalan, Engkau Yesus, Engkau Yesus jalan kebenaran dan hidup. Kami hanya untuk Kau saat aku perlu. Kau selalu sertaku. Menolongku, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Ku akan tetap setia, ku akan tetap setia dalam jalanku. Renungkan baik-baik, jangan kita bodoh karena hidup dalam kedagingan, karena kemewahan, karena kenyamanan, karena kesombongan, karena segalanya. Tapi hiduplah karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Hiduplah dalam melayani Tuhan. Terus semangat di dalam Tuhan. Roh Kudus penolongku, kami butuh Roh Kudus dalam setiap langkah hidupku. Katakan ku akan tetap, ku akan tetap setia dalam jalanku. Kami serahkan kepada berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Kami boleh menerima firman-Mu yang sungguh luar biasa. Berkati Bapak Lukas yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapak. Berkati dia Tuhan, berikan kesehatan dalam hidupnya. Berkati apa yang dia usahakan. Pakai lebih lagi Tuhan dalam melayani pekerjaan Bapak. Pakai lebih lagi hidupnya. Berkati anak-anaknya, istrinya dan keluarganya Tuhan. Berikan kesehatan. Terima kasih, aku bersyukur karena Kau sungguh luar
percaya Kau selalu hadir, Kau selalu bawa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kemanapun Tuhan kami ada, Kau selalu ada Tuhan. Kau ada selalu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu melingkupi setiap hati kami. Kami sukacita-Mu melingkupi setiap hati kami. Kami minta berkat-berkat-Mu Tuhan tercurah kepada setiap kami pada saat pagi hari ini. Oh haleluya, berkat dari surga mengalir, bukakanlah tingkap langit-Mu Tuhan, dan berkati setiap umat yang beribadah pada pagi hari yang di rumah, yang di streaming. Tuhan, kami percaya ada berkat khusus Kau Tuhan berikan pada setiap kami pada pagi hari ini. Berkat kesehatan, lebih lagi Tuhan curahkan. Berkat-berkat keuangan Tuhan Kau curahkan Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kalau kami memiliki hutang, kami percaya Tuhan ada berkat yang bisa menutupnya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang melakukannya Tuhan. Dan kami percaya juga kami pasti berkat-berkat mengalir setiap hari. Kami bekerja, Kau berkati setiap kami. Oh Bapa, kami percaya kasih karunia-Mu menyertai kami oleh hari ini dan selama-lamanya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hari ini. Gambaran nama Tuhan kembali di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Berkat Tuhan melimpah. Haleluya. Amin.